KSI Channel, kajian sajian Islam. Oh, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul taraktu fikum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku seagama yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama-tama tentu kita memperbanyak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, karena memang hari demi hari berlalu, waktu pun berjalan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan sumpah yang Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Allah katakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan rugi. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau katakan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat yang lain kecuali ini saja, niscaya cukup bagi manusia. Artinya ayat ini cukup untuk mengembalikan manusia dari kealpaannya. Ayat ini cukup untuk mengingatkan manusia akan seberapa besar pentingnya kehidupan dia dalam dunia ini. Sebab itu Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan rugi. Rugi kata Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lalu Allah mengistitsnakan, Allah mengecualikan orang-orang yang tidak rugi. Itu ada beberapa orang di antaranya, yaitu orang-orang yang pertama beriman, yang kedua orang-orang yang beramal, karena iman itu salah satu rukunnya adalah amal.
Maka dari itu para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyah itu mereka mendefinisikan iman dalam kitab-kitab akidah, yaitu al-iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih, yaitu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan pembuktian dengan amalan saleh. Maka ketika Allah mengeluarkan sekelompok manusia yang tidak termasuk dalam orang yang merugi, itu Allah sebutkan yang pertama iman, yaitu orang yang beriman. Kemudian supaya keimanan itu tidak hanya i'tiqadun bil qalb saja, tidak hanya keyakinan di hati saja, Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu rukun dari rukun iman itu, yaitu apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihah, yaitu melakukan amalan saleh. Karena amalan adalah merupakan bagian dari iman. Sebab itu Imam Bukhari menyebutkan hal ini di dalam kitab sahihnya. Itu di bab yang awal, siapa yang tahu? Kitab yang pertama dari Sahih Bukhari kitab apa? Badaul Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Di bawah itu Imam Bukhari menyebutkan bab-bab. Setelah ini kitab apa? Kitab apa? Kitabul Iman. Di dalam Kitabul Iman ini Imam Bukhari sebutkan bab-bab. Setelah Kitabul Iman kitab apa? Masya Allah, Masya Allah. Naam, labas khair. Setelah Kitabul Iman itu Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi itu di bawah Kitabul Ilmi itu Imam Bukhari sebutkan bab-bab yang berbicara tentang ilmu. Nanti setelah Kitabul Ilmi baru masuk kepada Kitabut Taharah. Ya, situ bab wudu dan seterusnya. Ikhwana fiddin azzanillah wa iyyakum. Terlepas dari itu semua, ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu pengecualian kelompok orang-orang yang keluar dari kategori rugi itu yang pertama orang yang beriman, yang kedua beramal, membuktikan imannya itu di dalam amalan. Dan apa? Orang yang menjalankan fungsinya sebagai umat yang terbaik. Yaitu orang yang menjalankan fungsinya sebagai umat yang terbaik itu mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah manusia yang terbaik, kata Abu Hurairah begitu. Ketika Abu Hurairah menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kalian ini manusia yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia yang lainnya. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bukan ukhrijat linafsi, bukan dikeluarkan, dilahirkan untuk dirinya sendiri, bukan. Bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan. Oleh sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, muslim mana yang paling baik? Beliau mengatakan, antudkhila fi qalbi akhika surura. Muslim yang paling baik itu adalah muslim yang engkau menyusupkan rasa kebahagiaan dalam hati saudaramu. Maka kehadiran seseorang di tengah-tengah manusia, dia mampu mengaplikasikan firman Allah bahwa dia ini dilahirkan untuk membawa kebaikan kepada manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Maka dalam Islam tidak ada prinsip yang mengatakan yang penting saya selamat, yang penting saya sudah berada di atas al-haq, yang penting saya mengerti tentang kebenaran, yang penting saya beribadah. Tidak ada prinsip itu dalam Islam. Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hakikatnya salah seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pada saudaranya. Bagaimana mentransferkan kebaikan itu pada orang lain? Kecuali dia harus menjalankan dua perkara yang Allah sebutkan di sini, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Saling nasihat menasihati supaya tetap
komitmen istiqamah di atas kebenaran, dan nasihat menasihati supaya bersabar dalam menjalankan kebenaran itu. Inilah fungsi Allah melahirkan kita untuk menjadikan kita umat yang terbaik bagi seluruh manusia. Maka ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, karena waktu berjalan begini cepat tanpa terasa. Kita sudah lewati beberapa bulan dan Allah masih mempertemukan kita lagi, bukan dalam urusan-urusan dunia kita, tetapi dalam urusan-urusan menjalankan misi kita untuk menjadi umat yang terbaik, yaitu saling menasihati supaya tetap istiqamah di atas kebenaran, dan saling menasihati supaya tetap berada di atas kesabaran. Maka seseorang tidak bisa mengaplikasikan dalam hidupnya keistiqomahan dia di atas kebenaran, melainkan dia harus berada di atas ilmu. Karena orang tidak bisa mengerti tentang kebenaran kecuali dengan ilmu. Dan seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu itu melalui hasil renang-renung, tidak bisa, melainkan dengan tafaqquh, yakni belajar. Begitu seseorang belajar, seseorang melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu, begitu dia mendapatkan ilmu, disitulah sarana untuk membantu dia bisa beristiqamah di atas kebenaran itu. Kemudian dia harus bersabar di atas kebenaran itu, karena memang menjalankan kebenaran itu bukanlah perkara yang mudah. Karena manusia ini hanya ada dua kelompok saja di dalam menapaki kehidupan dunia manusia. Dalam kehidupan mereka di dunia ini, apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, manusia ini hanya ada dua kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah Hizbullah. Mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah Hizbus Syaitan. Tidak ada kelompok yang ketiga. Maka kelompok Hizbullah dan Hizbus Syaitan ini dari zaman ke zaman itu selalu bertabrakan, tidak pernah mereka akur, tidak pernah. Sejak dari zaman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis laknatullah alaih untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Di situ sudah mulai ada pertengkaran antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Maka kemudian Allah membentangkan kepada kita kebenaran. Allah melahirkan kepada kita Rasul. Allah secara estafet mengutus kepada kita Rasul untuk menerangkan kepada kita jalan-jalan kebenaran. Karena tidak ada manusia yang paling mengetahui tentang Allah kecuali para Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui tentang Allah melebihi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memelihara mereka, Allah memilih mereka untuk menjadi utusan, dan Allah kabarkan kepada mereka tentang Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, dan mereka kemudian menerangkan itu kepada umat manusia. Maka ikhwana fid din azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Namun kemudian manusia dilahirkan dengan fitrahnya untuk berada di atas kebenaran, dan dia selalu digiring oleh fitrahnya untuk menapaki kebenaran. Namun pada perjalanannya manusia ini dibekali dengan hawa nafsu. Sebab itu Allah Azza wa Jalla mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memelihara atau mengajak manusia kepada kejelekan-kejelekan. Maka karena manusia dibekali atau diletakkan kepadanya hawa nafsu ini cenderung membawa dia keluar dari tabiatnya, cenderung membawa dia keluar dari fitrahnya sebagai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hawa nafsu membawa seseorang keluar dari fitrahnya, maka dia butuh akan nasihat, dia butuh ilmu, dia butuh kesungguhan untuk menundukkan hawa nafsunya itu kembali ikut kepada fitrahnya. Maka dari itu Allah meletakkan syariat. Allah sebutkan, Allah letakkan syariat kepada manusia, Allah turunkan kepada mereka agama. Supaya apa? Supaya manusia itu berjalan sesuai dengan agama ini. Barang siapa yang berjalan di atas agama itu, dia akan menundukkan hawa nafsunya.
dan hawa nafsunya tunduk kepada ketaatannya. Tetapi barang siapa yang keluar dari agama, maka dia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Nah, salah satu faktor yang paling membuat manusia terpengaruh dengan hawa nafsunya itu adalah an-niyah, kembali kepada niat. Maka dari itu Rasulullah